Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. وهو العزيز الغفور الذي خلق 7 سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. Sudah, kalimat thayyibah. Apa itu kalimat thayyibah? Sudah? Adalah doa-doa atau untaian kalimat. Doa-doa atau untaian kalimat yang menunjukkan keesaan, keagungan, keesaan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala, keesaan, keagungan dan kemuliaan Allah Subhanahu wa taala. Sudah? Baik, apa di antara bacaannya? Teruskan dulu. Ini sudah selesai. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Allahumma antas salam minkas salam barak ya dzal jalali wal ikram. Nah, di hadis Muslim hadis 593 dan digabungkan nanti dengan nomor hadis 597. Di antaranya fokus kalimatnya, lihat sini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu. Baik, wa lahul hamdu. Ini saya sebutkan asal hadisnya dulu. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kalau nanti ingin digabung dengan hadis-hadis yang lain banyak. Ya, ada yang yuhyi wa yumit, ada wa huwa ala kulli syai'in qadir. Setelah itu adalah ya mani' lima atait dan seterusnya, itu ada ya, dan seterusnya. Jadi kita ambil yang standar dulu yang ini. Sudah? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Baik, saya ambil yang standar dulu. Yang lainnya nanti sudah saya turunkan di catatan kami. Ada yang pakai yuhyi wa yumit, ada yang pakai doa-doa tambahan lain, itu tidak ada masalah ya. Jadi ambil yang standar dulu. Lihat sini. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perhatikan cara berzikir atau cara membacanya. Perhatikan baik-baik. Kalimat la ilaha illallah ini kalimat yang sangat penting, karena ketika Nabi Musa alaihissalam diminta berzikir kepada Allah, kalimat penegas awalnya itu menggunakan kalimat ini. Lihat Quran surah ke-20 ayat 14. Innani anallahu la ilaha illa ana. La ilaha illa ana, kata Allah. Saya Allah, tidak ada Tuhan selain saya. Kalau sayanya kita ganti langsung kepada Allah, kalimatnya la ilaha illallah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Fa'budni, ini yang paling penting. Fa'budni. Wa aqimis salata lidzikri, tunaikan salat sebagai zikir kepada saya. Zikir. Ketika Allah menutup ayat ini dengan kalimat zikir, maka zikir yang utama di sini dibuka dengan kalimat ini intinya, la ilaha illallah. Perhatikan baik-baik. Anda ucapkan la ilaha illallah. Ucapan ini bukan kalimat di lisan saja, tapi zikir yang mampu mengingatkan Anda dengan Allah dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Fokus. La ilaha illallah. Lihat kalimat ini. Illallah, Allahu. Tidak disebutkan nama Allah.
Saya ulang, tidak disebutkan nama Allah baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis kecuali menunjuk pada beberapa makna yang utama. Satu, menunjuk pada pengesaan. Pengesaan. Kalau dalam bahasa Quran disebut dengan ahad. Ahad. Konsekuensi dari kalimat ini adalah jika Anda sudah menjadikan Allah hanya yang satu, maka tidak boleh ada terfikirkan atau bahkan tersikapi dengan tindakan yang mengarahkan bahwa Anda, mohon maaf, mengakui atau bahkan misalnya memikirkan Tuhan-Tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Bahkan sekedar berucap. Kita sudah mengatakan la ilaha illallah, berarti semua jiwa raga kita dari ujung kepala sampai ujung kaki hanya kepada Allah saja. Pengertian paling singkatnya, hanya Allah Tuhan yang dipertuhankan, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada yang mengatakan ada Tuhan selain Allah, yang ada yang diyakini selain Allah, padahal dia mengakui la ilaha illallah misalnya, maka kalimat la ilaha illallahnya punya persoalan dalam dirinya. Ada yang salah dengan kalimat itu. Nah, kalimat ini disebut oleh Al-Quran dengan nama ahad. Makanya ketika memperkenalkan nama Allah disebutkan ahadnya. Ya, ketika bertanya orang-orang kafir Quraisy pada saat itu, siapa Rabb yang dimaksud? Kamu hanya mengatakan Tuhanmu Rabb. Karena ketika ditanya siapa Tuhanmu, qul a'udzu birabbil falaq, Rabb. Siapa Tuhanmu? Qul a'udzu birabbin nas, Rabb. Kata orang Quraisy, kalau cuma Rabb, kami juga punya Rabb, namanya Lata, Uzza dan sebagainya. Siapa Rabb kamu? Turunlah surah Al-Ikhlas itu. Qul huwa, katakan Muhammad, yang disebut Rabb itu huwa Allah. Ketika menyebutkan Allah, turun ininya ahad. Kalau sudah Anda katakan mantap Allah, ahad, tidak ada yang lain. Makanya kata Allah satu-satunya kata yang hanya ditujukan pada Tuhan yang hak. Ya, silahkan cek dari namanya. Saya pernah turunkan di sini. Dari namanya tidak akan pernah bisa disaingi oleh nama-nama lain yang dipertuhankan. Setiap Anda hilangkan huruf dalam kalimat ini akan menunjuk pada zat yang sama, yang ahad. Ahad satu-satunya, tidak ada yang lain. Lihat sini. Boleh pinjam penghapus? Masya Allah, dikembalikan pada tempatnya. Alhamdulillah. Luar biasa ya. Semoga Allah mengampuni dosa kita semua. Baik. Saya dekatkan ke saya aja ya, sini. Lihat sini. Allah. Masya Allah. Lihat sini. Ahad. Sifat ketuhanannya. Saya buang hamzah wasalnya begini. Baca. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Begitu saya hilangkan satu hurufnya masih menunjuk pada zat yang sama, Allah. Saya buang lam pertama satu, otomatis tasdidnya ikut hilang. Baca. Lahu mulkus samawati wal ard. Masih menunjuk pada zat yang sama. Saya hapus lagi lamnya. Baca. Hu ini singkatan dari huwa. Kalau Anda baca huwa dalam bahasa Arab, ini Anda baca huwa misalnya, kemudian Anda berhenti di kalimat ini, wakawaknya nggak muncul. Contoh, Anda baca ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Anda mau berhenti di huwa, maka Anda bacakan Allahu la ilaha illa hu. Paham? Hu. Apa artinya hu? Huwa. Siapa huwa itu? Balik. Kul huwa Allahu ahad. Kalau Anda tanya, hu itu apa? Huwa. Siapa huwa ini? Balikan. Kul Al-Ikhlas. Huwa. Katakan yang dimaksud dua itu Allah ahad. Hapus semua hurufnya. Hapus. Baca. Tidak ada bahasa Arabnya ghaib. Ghaib itu tidak kelihatan. Maka sifat Allah disebut dengan ghaib. Al-Baqarah dalilnya ayat ketiga. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Perhatikan, semua sifat yang menunjuk kepada Allah. Kalau nama ini bukan nama yang dikehendaki oleh Tuhan yang hak, mustahil punya sifat seperti ini. Perbedaan dengan manusia banyak. Jadi kalau Anda menemukan kata-kata kalimat-kalimat yang dipertuhankan tidak sama dengan yang ini, teman-teman, maka dia bukan Tuhan yang hak. Misal, ayo bandingkan dengan kreasi manusia. Nama saya disematkan oleh bapak dan ibu saya. Disebut dengan Adi, A-D-I, Adi. Hapus hurufnya satu. Yo. Di. Menunjuk pada saya? Belum tentu. Saya lewat Anda panggil di. Belum tentu saya nengok. Mungkin yang nengok Dedi, yang nengok Andi, yang nengok Edi, banyak. Anda misalnya hilangkan lagi satu huruf ya apa? Saya makin gak enak. Cek.
Silakan lihat, dihapus, orangnya nggak ada. Selesai. Karena ketika nama Anda dihapus di kantor, Anda sudah tidak bekerja di situ lagi. Ketika nama Anda dihapus dalam arsip kehidupan dunia, artinya Anda sudah masuk ke liang lahat. Nah, persoalannya, berarti kalau ada nama-nama yang dipertuhankan, dihapus setiap hurufnya tidak menunjuk pada zat yang sama, itu menunjukkan dia bukan Tuhan yang hak. Itu diantara argumentasi tauhid dari pembahasan tentang kaidah uluhiyah, tauhid uluhiyah. Sederhana tapi dalam maknanya. Silahkan cek dengan nama lain yang dipertuhankan. Tidak perlu di sini, ya. Jika dialog misalnya turunkan nama-nama yang dipertuhankan, turunkan, hapus setiap hurufnya, maka Anda akan temukan perbedaan di dalamnya. Karya manusia beda dengan penciptaan Allah Subhanahu wa taala, dan nama manusia beda dengan penamaan yang melekat pada Allah Subhanahu wa taala. Jelas di sini? Maka dari itu kalau sudah yakin, kenapa Anda masih mempertuhankan yang lain? Nah, ketika Allah kemudian mengatakan, "Ya Allah, saya mau ya Allah," sudah menuhankan Anda, maka jangan akui Tuhan yang lain. Bagaimana caranya? Maka fa'budni, buktikan itu lewat penyembahan, ibadah. Maka nama Allah itu melekat makna yang kedua, al-ma'budul haq. Kalau sudah mengatakan la ilaha illallah, artinya Anda sanggup membuktikan keyakinan itu dengan penyembahan pada Allah. Bagaimana caranya? Ibadah. Makanya setelah kalimat syahadat muncul kemudian turunan ibadah. Setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, apa setelahnya? Salat. Bukankah salat ibadah? Bukankah salat ibadah? Makanya Nabi Musa diminta salat. Lihat kalimatnya. Quran surah 20 ayat ke-14. Innani anallahu la ilaha illa ana, kata Allah. Fa'budni, sembah saya. Gimana ya Allah? Wa aqimis salata lidzikri. Salat. Anda bertanya, ya Allah, saya ingin menyembah Engkau dengan lebih lengkap lagi, bagaimana caranya? Maka Allah turunkan tata cara mendekat kepadanya. Bingkainya disebut dengan Islam. Bingkai itu dalam bahasa Al-Quran disebut dengan din. Turun Quran surah ketiga ayat ke-19. Inna dina indallahil Islam. Din yang diridai oleh Allah, sisi Allah untuk menyembahnya adalah Islam. Maka turunan setelah alhamdulillah, turunan setelah syahadat dalam Islam semuanya ibadah. Setelah syahadatain itu salat, setelah salat itu zakat, setelah zakat itu puasa, setelah puasa haji. Bukankah semuanya ibadah? Nah, jadi kalau ada yang mengatakan Tuhannya Allah tapi tidak mau salat, berarti ada yang salah dalam la ilaha illallahnya. Makanya setiap panggilan salat melekat kalimat la ilaha illallah, bahkan ditutup awal dengan akhir. Diperkenalkan Allah dulu, Allahu akbar, Allahu akbar. Syahadu an la ilaha illallah, ujungnya la ilaha illallah. Ingatkan, kamu benar nggak la ilaha illallahnya? Ayo salat, buktikan. Jadi kalau orang dipanggil Allah, diingatkan la ilaha illallah, nggak mau salat, ada yang salah dengan kalimatnya. Allahu akbar, Allahu akbar. Iya tahu. Oh. Paham? Itu. Yang paling bahaya itu adalah ketika Allah mengatakan din itu cuma satu cara ibadah kepada saya, cuma satu, namanya Islam, sembah saya. Lantas Anda mengatakan semua agama sama, caranya beda, cuma menuju Tuhan yang sama. Itu lebih fatal lagi, karena menunjukkan dia tidak paham dengan kalimat la ilaha illallah. Nah, karena itu mohon izin ya, mohon maaf, ketika Anda sudah istighfar mengatakan ini la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, teruskan. Begitu Anda mengatakan kalimat ini la ilaha illallah, coba dicek dulu apakah benar selama ini la ilaha illallah. Cek apakah benar selama ini la ilaha illallah. Betul enggak? Ya. Betul enggak memprioritaskan ibadah? Jangan-jangan selama ini la ilaha illallah, tapi begitu ada misalnya bola didahulukan. Ya. La ilaha illallah, belanja dahulukan. Ibu dah pulang dari sini, mampir ibu ke Pondok Indah misalnya, belanja. Begitu sedang nawar, masya Allah, tiba-tiba adzan berbunyi, Allahu akbar, Allahu akbar. Ada musola di bawahnya. Ibu salat dulu atau teruskan nawar? Ayo. Oh, berarti la ilaha illallahnya bermasalah di situ. Baru tahu. Selalu ada alasan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya, seperti itulah gitu diciptakan.